dikatakan satu satu kalimat ya, untuk putra Suddhodana, sang pangeran India, yang tanpanya aku masih tak akan tahu bahwa aku ini seorang pengembara. Karena sebenarnya kita tuh tak pernah sadar bahwa kita ini adalah ya tadi seorang pengembara. Kenapa pengembara? Ya kan? Karena sebenarnya pada hakikatnya dunia ini itu sebenarnya adalah fana gitu. Kita tidak disadarkan bahwa kita tuh akan terus mengembara di kita istilahnya tuh di alam samsara ini. Nah, seperti itu. Jadi penulis merasa gitu kan, Lama Zolsar ini merasa bahwa ketika menemukan ajaran Buddhis ini, beliau akhirnya mengetahui makna hidup sebenarnya. Bahwa beliau hanyalah seorang pengembara yang sebenarnya berputar-putar saja di dalam lingkaran samsara ini gitu. Terus di pendahuluan di sini juga dibahas mengenai sebenarnya Buddhis itu, ya kan, itu bukanlah suatu ritual ya. Sebenarnya Buddhis itu lebih ke arah filsafat. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara sebut bahwa Sang Buddha ini atau Pangeran Siddhartha ini sebenarnya filsuf gitu. Beliau menggali apa sih sebenarnya makna hidupnya gitu. Apa sih sebenarnya tujuan hidup beliau gitu. Dikatakan juga bahwa ketika kita belajar Buddhis ya kan, kita hanya kita hanya lebih melihat bahwa Buddhis itu vegetarian. Jadi sebenarnya esensi dari Buddhis itu seperti apa gitu? Apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu menjadi Buddhis? Seseorang disebut Buddhis ketika mereka mengetahui 4 konsep ini. Yang kenapa judul What Makes You Not a Buddhist? Nah, berarti apa yang sebenarnya tidak menjadikan kamu Buddhis atau membuat kamu bukan Buddhis? Nah, ketika seseorang tadi tidak percaya dengan konsep ketidakkekalan, tidak percaya dengan konsep penderitaan, ya kan, tidak percaya dengan konsep segala sesuatu itu tersusun sesuai dengan penyusunnya, dan tidak percaya bahwa ada nirwana yang melampaui konsep. Riwayat Siddhartha itu beliau diramalkan ya untuk menjadi seorang Buddha ataupun raja dunia. Oke. Nah, ini 4 peristiwa penting yang sangat tidak boleh dilihat oleh sang pangeran. Jadi sang raja itu menutupi ya kan kenyataan ini dari pangeran. Jadi semua dayang-dayangnya harus yang muda, kemudian tidak boleh sakit gitu kan. Pokoknya kalau misalnya ada dayang-dayang sakit ataupun mati dan segala macam itu langsung disingkirkan. Gitu. Jadi Pangeran Siddhartha tidak pernah melihat hal-hal yang menyedihkan. Nah, kemudian supaya si pangeran ini benar-benar menjadi raja dunia, akhirnya sang ayah langsung menjodohkan beliau dengan seorang putri. Akhirnya beliau menikah pada usia, ini muda banget ya, 16 tahun. Jadi Pangeran Siddhartha itu menikah pada usia 16 tahun. Ya, dengan seorang putri namanya Putri Yasodhara. Jadi sang ayah merasa ketika anaknya sudah menikah, maka akhirnya tidak kepikiran lagi untuk jadi Buddha. Nah, tetapi ya namanya juga seorang seorang yang sebenarnya ada 50% saham untuk jadi Buddha gitu. Jadi nggak mungkin beliau tiba ketika dijodohkan atau ketika sudah menikah hilang keinginan untuk jadi Buddha. Ya namanya kan udah ada saham 50% nih, udah diramalkan dari awal gitu kan. Akhirnya beliau berpikir gitu kan, saya harus keluar nih. Saya harus keluar dari istana, kan saya mau jadi raja gitu. Masa saya tidak lihat rakyat saya gitu kan. Nah, akhirnya beliau memohon kepada ayahnya, "Ayahanda, bolehkah saya keluar dari istana gitu kan? Bolehkah saya melihat rakyat saya, kan saya akan jadi raja nantinya?" Ayahanda mengizinkan. Tapi karena ayahandanya tahu bahwa ketika keluar istana pasti akan melihat 4 peristiwa penting, jadi si ayahanda ini pinter. Pokoknya ketika misalnya pangeran ingin keluar istana tuh misalnya anggaplah ya seminggu
seminggu kemudian. Jadi pada saat hari seminggu sebelumnya, sang ayah mengumumkan seluruh rakyatnya, pokoknya semua orang sakit, semua orang mati, semua pertapa dan semua orang tua itu tidak boleh ada di jalan pada hari pangeran nanti keluar. Pangeran keluar bersama kuda dan kusirnya. Nah, jadi mereka pergi ya kan melihat keadaan di luar istana. Benar, pada saat awal ya Pangeran Siddhartha tidak melihat apapun ya di jalan itu, tetapi ya kan ketika hendak mau menuju balik ke istana, akhirnya beliau bertemu dengan orang sakit. Pangeran bingung. Wah, itu apa Cana? Dia bertanya kepada supirnya. Itu apa Cana? Nah, Cana sebagai kusirnya ini mengatakan bahwa yang mulia itu kan, ini adalah orang sakit. Beliau kesakitan karena penyakit yang dideritanya. Nah, sang pangeran bertanya kembali, apakah saya akan mengalami hal itu? Gitu kan? Nah, Cana menjawab, ya kusirnya menjawab, tentu saja yang mulia, Anda juga akan mengalami hal itu. Ya. Kemudian pangeran nanya lagi, apakah nanti ayah saya juga akan mengalami hal itu? Apakah istri saya juga akan mengalami hal itu? Dan Cana juga menjawab, ya, semua tidak akan terlepas dari yang namanya penyakit. Nah, pada saat Pangeran Siddhartha mendengar hal itu, beliau langsung luar biasa kaget, ya kan, karena dia pertama kalinya, ya kan, menyaksikan satu orang sakit ini, dan sekaligus merasa sedih. Karena dia merasa iba ya ketika melihat orang sakit itu, dan dia tahu, ya, dia akan merasakan itu juga, orang-orang yang disayangnya juga akan merasakan hal yang sama. Balik lagi ketika kembali ke istana, semua segala macam kemewahan istana dihadirkan kembali. Tetapi akhirnya beliau kepengen keluar lagi. Jadi tidak dalam satu waktu yang sama pangeran melihat 4 peristiwa itu, tapi di waktu yang berbeda, cuman berdekatan. Perjalanan kedua akhirnya memberikan penglihatan orang tua kepada pangeran. Wahai Cana, apakah itu yang kulitnya berkeriput? Cana menjawab bahwa, oh, unsur dalam tubuhnya ini sudah aus semua. Fungsi-fungsinya sudah, fungsi-fungsi organnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Apakah berarti saya juga akan mengalami hal yang sama? Ya, pertanyaannya sama seperti ketika beliau melihat orang sakit. Ya, tentu saja. Pada perjalanan yang ketiga, ya kan, beliau keluar lagi, minta izin lagi ya, berulang aja ya, ke satu, kedua, dan ketiga. Akhirnya beliau melihat orang mati. Nah, ketika melihat orang mati ini, beliau begitu begitu luar biasa sedih. Kenapa? Karena beliau tanyakan kepada Cana, Cana, kalau begitu, apakah ayahku juga akan mati? Ya, tidak ada yang tidak akan mati di dalam dunia ini. Ketika Cana menjawab seperti itu, makin kuatlah tekadnya Siddhartha, saya harus keluar dari segala penderitaan ini. Jadi ketika sang pangeran ini melihat 3 peristiwa ini, yaitu orang sakit, orang tua, dan orang mati, beliau seolah-olah dihadapkan sama suatu kenyataan yang sebenarnya bagi kita wajar sekali kan. Tapi karena beliau tidak pernah melihat hal itu, ya kan, jadi beliau merasa ini menjadi suatu kejadian yang luar biasa bagi beliau, ya kan, kejadian yang luar biasa bagi beliau, dan beliau memiliki suatu keinginan untuk, saya tidak bisa seperti ini, saya harus mencari obat. Di pertemuan yang terakhir itu, beliau melihat juga seorang pertapa. Nah, ketika beliau melihat seorang pertapa, sang pangeran bertanya kepada Cana, siapakah dia itu? Cana menjawab, ya kan, pangeran itu adalah pertapa. Beliau adalah yang berjuang untuk keluar dari penderitaan itu, ya kan. Ternyata ini ada obatnya. Akhirnya dia kembali ke istana, ya kan, dan semakin bergairah untuk, oke, saya harus menjadi pertapa. Selama 29 tahun nih ayahnya sudah menyembunyikan 4 peristiwa ini supaya pangeran jadi raja dunia, nggak mungkin dong dikasih izin. Nah, jadi
sang ayah tetap mempertahankan pendapatnya, oke, kamu nggak bisa, kamu harus meneruskan kerajaan saya, gitu kan. Tapi di satu sisi, pangeran juga tidak mau mengambil tanggung jawab menjadi penerus kerajaan, dan akhirnya berdebat tentang kematian. Jadi pangeran bertanya gitu, apakah ayahanda punya obat untuk mengatasi kematian? Nah, ayahandanya baru merasa karena beliau tidak memiliki obat itu, baru tidak mengizinkan sih. Akhirnya malah membuat pertahanan supaya sang pangeran ini tidak keluar dari istana. Gitu. Nah, gimana caranya si pangeran ini keluar? Nah, pangeran ini keluar ketika saat itu ada pesta, ya kan? Ada pesta di istana. Pestanya meriah banget sampai semua orang itu tertidur. Hanya Pangeran Siddhartha yang dia kalau dalam bahasa Jawa itu masih eling. Ya, dia tidak terbuai, dia tidak, tanda kutip mungkin tetap menjaga kesadarannya gitu ya. Nah, ketika itu beliau menyusuri istana, beliau berkata dalam hatinya beliau, maksudnya menyadari ya dalam hati beliau bahwa mereka semua tidak lagi cantik, tidak lagi ganteng. Jadi maksudnya wajahnya kan ketika tidur ya ada yang menganga lah, ada yang mungkin ada ilernya gitu kali ya. Jadi beliau melihat bahwa ini sesuatu yang sama sekali tidak bagus lagi gitu. Ya kan, dari konsep itu akhirnya beliau merasa saya harus keluar saat ini juga. Ya. Akhirnya beliau mengendap-endap ke dalam kamarnya beliau hanya menengok kepada putri ya, saudara istrinya dan anaknya. Jadi anaknya waktu itu baru lahir, beliau tidak membangunkan istri dan anaknya, tapi beliau langsung pergi, meninggalkan istana. Nah, itu kurang lebih penggalan-penggalan ceritanya pangeran. Jadi ketika pangeran sudah melihat 4 peristiwa ini, pangeran akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Jadi teman-teman pertamanya pangeran ini ada 5 orang pertapa, dan yang kelak menjadi murid pertamanya. Jadi 5 orang pertapa ini menemani pangeran untuk mencari obat dari tua sakit dan mati ini. Nah, beliau melakukan berbagai macam cara, termasuk menyiksa diri. Jadi selama 6 tahun, jadi umur 29 kan, umur 29 keluar dari istana. Nah, selama 6 tahun ini beliau mencari obat, ya, dengan cara apa? Ya dengan cara bermeditasi, menyiksa diri, berbagai macam cara, tapi nggak ketemu. Akhirnya ketika beliau sudah mulai menyerah, dalam arti badannya itu sebenarnya udah kurus kering banget, maksudnya karena tadi ya beliau menerapkan menyiksa diri sampai akhirnya beliau tuh cuma makan satu butir nasi per hari. Nah, setelah itu beliau mendengar pengamen, jadi menyanyikan suatu lantunan bahwa jika tali gitar ini ditarik terlalu kencang maka senarnya akan putus. Tapi kalau misalnya ditarik terlalu lemah juga tidak akan mengeluarkan suara atau musik. Maka senar gitar ini harus ditarik seimbang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah. Nah, sejak mendengar bait itu, pertapa Siddhartha ini langsung tersadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu salah. Ya kan? Nah, akhirnya beliau bertekad saat itu, beliau meninggalkan teman-temannya yang 5 orang itu, beliau berjuang sendiri, ya kan, memfokuskan, nah ini ya, ini kata kunci lagi, memfokuskan dirinya kepada melihat kepada dalam dirinya, internal. Jadi hakikat sesungguhnya dari seorang manusia. Nah, jadi beliau bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Pencapaiannya beliau adalah ketika saat itu beliau melihat ke dalam diri, ya kan, mencari hakikat diri yang paling sejati, dan akhirnya bisa mengatasi tua sakit mati ini dan mencapai pencerahan. Itu kurang lebih riwayat singkat. Nah, dari riwayat singkat ini, ya kan, kita akan
mencoba melihat dari 4 peristiwa ini. Jadi dari 4 peristiwa yang tadi orang sakit, orang tua, dan orang mati yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha, ya kan? Di sini apa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha? Yaitu ketidakkekalan itu sendiri. Kita sering banget mengatakan bahwa aku tahu semua tidak kekal, aku tahu semua berubah, tapi sebenarnya pada kenyataannya kita tidak pernah melihat itu secara sungguh-sungguh. Ya, kita tidak pernah melihat itu secara sungguh-sungguh. Maksudnya seperti apa? Kita tidak pernah merasa bahwa diri kita akan mati. Kalau kita ngomongin tidak kekal, artinya tubuh kita juga tidak kekal, kan? Ya kan? Kalau namanya tubuh kita tidak kekal, artinya suatu saat kita juga akan mati. Tapi pada kenyataannya, kita itu terus berencana, ya kan? Oke, besok mau ngapain ya? 2 hari lagi mau ngapain ya? 3 hari lagi mau ngapain ya? Ya kan? Sampai bahkan kita bikin rencana 5 tahun ke depan. Ya. Jadi kita sebenarnya tidak pernah benar-benar merenungkan ada ketidakkekalan itu. Kita merasa diri kita akan kekal. Ah, iya sih, saya akan mati, tapi kayaknya nggak mungkin besok. Padahal sebenarnya nggak ada satupun yang bisa memastikan kan sebenarnya kapan kita mati. Kenapa Pangeran Siddhartha pengen benar-benar keluar dari ini semua? Esensi sesungguhnya dari pencarian obat ini sebenarnya beliau merasa sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, beliau melihat sesuatu bahwa ini ketidakkekalan ini, bahwa ketika sesuatu itu tidak kekal, jadi kayak sia-sia gitu loh. Kayak lu menggarami lautan. Jadi hidup itu ya cuman lu ketika hidup akhirnya lahir, tua, sakit, mati, terus balik lagi, ya kan, reinkarnasi, lahir, tua, sakit, mati lagi, terus seperti itu. Jadi kayak nggak ada nggak ada suatu hal yang lu bisa lakukan lagi. Jadi kayak semua itu udah diatur gitu. Bahwa ketika beliau tidak mencari obat dari ini, maka beliau akan terjebak dalam lingkaran itu gitu. Lingkaran yang tanda kutip yang kita sebut sebagai samsara itu. Terus berputar, ya kan, lahir, tua, sakit, mati, ya kan, reinkarnasi lagi, balik lagi jadi lahir, tua, sakit, mati, dan seterusnya. Nah, konsep ketidakkekalan ini, ya kan, yang pengen beliau ajarkan atau sharingkan ke kita. Sebenarnya Siddhartha Gautama ini atau Buddha Gautama ini, beliau melihat bahwa dari ketidakkekalan ini, ya kan, beliau itu hanya menemukan. Jadi sebenarnya ajaran itu sudah ada, ya kan? Konsep ketidakkekalan udah ada, tapi beliau menemukan, oh, ini loh yang disebut dengan ketidakkekalan, semua itu berubah, ya kan? Nah, akhirnya Buddha menemukan suatu hukum ketidakkekalan ini, lalu mengajarkannya ke kita. Nah, karena Buddha menemukan, artinya berarti kita juga bisa menemukannya dong. Ya kan, Buddha nih, oke, kayak misalnya gini deh. Misalnya ada harta karun gitu kan, ada harta karun, lalu Buddha udah dapat duluan nih harta karunnya, ya kan? Nah, ketika Buddha udah ketemu harta karunnya, terus kasih tahu ke kita, woi, ada harta karun lo di sana. Nah, kita dikasih tuh petanya. Berarti kita bisa dong menemukan itu. Nah, itulah yang dimaksud bahwa sebenarnya ketika kita belajar Buddhis, suatu saat kita akan menjadi Buddha juga. Jadi inilah yang ingin diajarkan oleh Sang Buddha. Ketidakkekalan itu konsep yang pertama yang benar-benar harus kita mengerti kalau kita mau mempelajari filsafat Buddhis. Gitu, ya. Kemudian apapun, ya kan, itu sebenarnya setiap momen merupakan momen ketidakkekalan, perubahan. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada yang disebut dengan ketidakkekalan, maka ketika seseorang marah, maka orang ini akan terus marah. Misalnya nih, misalnya saya marah, gitu kan. 5 menit kemudian mungkin saya masih marah. Tapi kan saya nggak seharian marah kan. Maksudnya perasaan marah saya pun berkurang, ya kan, sedikit demi sedikit. Kita lihat per momen, dia perasaan marahnya udah nggak sama lagi. Mungkin momen yang pertama tuh marahnya luar biasa ya. Kayak kalau kata orang tuh kayak naik ke atas ubun-ubun gitu kan marahnya. Itu sampai segitunya. Tapi momen berikutnya kan marahnya turun. Ya, momen berikutnya lagi marahnya turun lagi. Sampai akhirnya dia hilang. Walaupun nanti ketemu orang itu lagi naik lagi. Tapi kan tetap dia akhirnya tidak kekal.
ya akhirnya tidak stay pada satu kondisi tertentu gitu. Nah, ini sebenarnya konsep ketidakkekalan yang esensialnya seperti itu. Kita tidak pernah siap untuk menerima suatu perubahan. Ya kan, kita berharap pasangan kita tetap seperti itu. Ya terlepas, maksudnya tadi kan ceritanya si pasangannya pengen kasih surprise ya, tetapi balik lagi kata kuncinya adalah kita tidak pernah siap akan perubahan. Padahal sebenarnya kita sendiri berubah gitu kan. Kita nggak siap kalau misalnya nanti pasangan kita berubah, kita nggak siap kalau nanti anak kita berubah, kita nggak siap kalau orang tua kita juga berubah gitu. Kita pengen suatu keadaan itu stay the same gitu kan. Padahal ya nggak bisa gitu, karena ya segala sesuatu di dalam dunia ini tuh akan berubah, ya kan? Tidak kekal yang tadi yang ditemukan oleh Pangeran Pertapasidarta ya, Pertapasidarta, bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Karena segala sesuatu itu pada hakikatnya itu adalah bentukan, ya bentukan ataupun gabungan dari beberapa unsur. Kayak misalnya tubuh kita, ya kan? Tubuh kita terdiri dari berbagai macam unsur, unsur air, unsur tanah, ya kan? Kalau di Buddhis kita mengenal air, tanah, api, udara, gitu kan? Nah, tubuh kita juga dibangun dari daging, darah, ya kan? Dan tanpa adanya salah satu dari unsur yang menyusun tubuh kita, nggak akan mungkin jadi tubuh kita. Nah, artinya ketika sesuatu itu dibentuk dari berbagai macam unsur, nah ketika salah satu unsurnya berubah, maka sesuatu itu akan berubah, ya kan? Dan setiap momen itu segala sesuatu itu unsur-unsur penyusunnya itu akan berubah juga, ya kan? Pernah nggak teman-teman nyimpan sepatu nggak pernah dipakai-pakai nih, nggak pernah dipakai-pakai, tapi pada saat mau dipakai tuh dia rusak, entah kulitnya terkelupas, entah tiba-tiba solet, padahal nggak pernah dipakai loh. Nah, ini menunjukkan bahwa even sesuatu itu nggak pernah dipakai, pada hakikatnya dia menuju suatu ketidakkekalan, ya. Dan ketidakkekalan di sini bukan artinya kematian doang ya, enggak, ya kan? Segala sesuatu itu jadinya berubah, ya. Dan sebenarnya Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha ini menggunakan ketidakkekalan ini untuk sesuatu yang baik. Kenapa? Ketika adanya perubahan atau ketidakkekalan berarti ada harapan. Bayangin nggak kalau misalnya nggak ada perubahan? Artinya ketika kita menderita, kita akan terus menderita, nggak akan keluar. Atau ketika kita misalnya lagi sakit, ya akan terus sakit, nggak akan keluar dari sakit. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau teliti atau kita mau gali lebih jauh, justru adanya ketidakkekalan atau perubahan ini kabar baik, gitu ya. Karena ada sesuatu yang kita bisa ubah. Kita tidak tidak stay di satu titik, ya kan? Kan kita sering banget tuh dengar motivasi, roda itu selalu berputar. Kita bisa ada di bawah, bisa ada di atas, tapi kita tidak pernah benar-benar memaknai itu. Coba kalau kita mulai melihat segala sesuatu itu sebagai satu hal yang tidak kekal, hidup kita tuh akan baik-baik aja. Kayak misalnya hari ini kita misalnya dimarahin bos, terus kita bilang, oh ya udah, segala sesuatu nggak kekal kok. Ya, ketika saya dimarahin, besok juga mungkin udah nggak dimarahin, ya kan? Atau kita lagi seneng banget, oh segala sesuatu itu tidak kekal, ini juga akan berubah loh. Ya, perasaan bahagia saya ini akan berubah gitu. Jadi ketika kita kita benar-benar meresapi ketidakkekalan dalam kehidupan sehari-hari kita tuh, semua tuh terasa gampang gitu ya. Maksudnya dalam arti ya udah, kayak kita lebih legowo lah, ya kan? Kita menderita, oh ya udah loh, kan nanti kan kita nggak akan terus-terusan menderita, gitu kan? Atau misalnya, oh ya tadi bos marah, ya udah loh, kan bos kita nggak selamanya marah gitu. Kita akan jadi lebih legowo dan lebih nerima gitu. Dan makanya tadi balik lagi, hidup tuh kayak terasa gampang kalau kita sudah menyadari ini ya. Satu poin aja ini, ketidakkekalan